Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Sobat muda yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya untuk membawakan sebuah pesan yang insya Allah akan memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi kehidupan kita, yaitu tentang membangun jiwa takwa menempa diri di bulan suci. Alhamdulillah kita berada pada bulan yang penuh rahmat dan ampunan Allah, yaitu bulan suci Ramadan. Sebagian dari hikmah puasa adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan menempa diri di bulan suci Ramadan. Puasa di bulan Ramadan kita lakukan tidak hanya dengan menahan lapar dan haus selama siang hari, tetapi juga dengan memperbaiki diri secara vertikal, horizontal, jasmani, dan rohani. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan puasa adalah bertakwa kepada Allah. Menurut Imam Fakhrur Razi dalam kitab tafsirnya Ar-Razi, beliau menjelaskan bahwa puasa dapat menjadikan seseorang bertakwa kepada Allah. Karena puasa menjadikan seseorang dapat menahan syahwat dan hawa nafsu, sehingga menjauhkannya dari perbuatan tercela, perbuatan sombong, serta perbuatan yang keji dan mungkar. Seseorang yang sering melakukan puasa, mudah baginya untuk menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Harapan utama dari seorang yang puasa adalah menghindarkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak baik. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang kotor dan melakukannya, maka Allah tidak memiliki hajat padanya yang telah meninggalkan makanan dan minuman. Dalam hadis ini, Nabi mengingatkan kepada umatnya agar tidak menganggap puasa hanya sebatas meninggalkan makan dan minum. Berpuasa namun tetap melakukan perbuatan tercela seperti berkata dusta, senang berbohong, dan mengucapkan kalimat yang kotor. Maka Nabi mengingatkan bahwa siapapun yang berpuasa, tidak makan, tidak minum, namun tetap mengerjakan hal yang tercela, maka Allah tidak peduli terhadap puasanya, tiada pahala baginya. Lebih lanjut terhadap hadis sahih yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, yang artinya banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala puasa kecuali hanya lapar. Banyak orang yang bangun malam tidak mendapat pahala kecuali hanya bangun malam. Nah, hadis ini memberikan motivasi dan dorongan kepada orang yang berpuasa untuk meninggalkan kemaksiatan serta mendorong untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Syekh Hafiz Hasan Al-Mas'udi dalam kitabnya Taisirul Khalaq menjelaskan bahwa takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, baik terang-terangan maupun rahasia. Takwa bisa digapai dengan cara menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan menghiasi diri dengan perbuatan yang mulia. Harapannya, orang yang berpuasa di bulan Ramadan dapat menggapai derajat ketakwaan kepada Allah. Selanjutnya, Syekh Hafiz Hasan Al-Mas'udi juga menjelaskan bahwa takwa dapat dibangun seseorang dengan beberapa hal. Yang pertama, yaitu introspeksi diri. Seseorang hendaknya melihat bahwa dirinya adalah seorang hamba yang hina, sedangkan Tuhannya adalah Zat yang maha mulia dan kuasa. Maka tidak pantas bagi seorang hamba yang hina menentang terhadap perintah Tuhannya yang maha kuasa, karena jiwa raganya ada pada kekuasaan Tuhannya.
Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan untuk berintrospeksi diri dengan merasa diri ini adalah hamba yang hina, lemah, dan banyak dosa agar kita malu kepada Allah, sehingga menjadi hamba yang bertakwa dan taat kepada Allah. Kedua, selalu mengingat dan mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah. Perlu diingat bahwa kita telah diberikan nikmat berupa keimanan, keislaman, kesehatan, kehidupan, dan kebaikan oleh Allah. Bahkan jika kita menghitung nikmat Allah, kita tidak bakal bisa menghitungnya. Maka tidak sepatutnya bagi kita untuk mengingkari nikmat Allah tersebut. Ingat, barang siapa mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan memberikan keberkahan baginya, dan barang siapa mengingkarinya, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Mari kita mensyukuri nikmat Allah di bulan Ramadan ini dengan melakukan kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Nah, ketiga yaitu mengingat mati. Seseorang yang menyadari bahwa dirinya besok akan mati pasti dihadapkan pada dua hal, yaitu antara surga dan neraka. Nah, kesadaran ini akan mendorong untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya sesuai kemampuannya. Apalagi di bulan Ramadan ini kebaikan dilipat gandakan pahalanya, maka sudah sepatutnya kita banyak melakukan kebaikan di bulan suci ini seperti sholat berjamaah, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, membantu terhadap yang membutuhkan, peduli sosial, berbagi takjil, menebarkan rahmat dan kasih sayang, serta kebaikan-kebaikan yang lainnya. Orang yang bertakwa akan mendapat dua keberuntungan, yaitu keberuntungan di dunia dan keberuntungan di akhirat. Keberuntungan di dunia maksudnya adalah ia akan mendapat kemuliaan yang tinggi, nama baik, dan dicintai oleh masyarakatnya. Orang yang bertakwa akan dimuliakan masyarakat umum. Orang yang bertakwa juga akan dihormati oleh pemimpin, dan setiap orang menilainya sebagai orang yang pantas diberikan kebaikan dan kehormatan. Sedangkan keberuntungan akhirat maksudnya adalah keselamatan dari api neraka dan keberuntungan masuk surga Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan rahmat kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.